Hai, selamat datang di Wirnok Channel ya. Jadi pada kesempatan ini hadir narasumber yaitu teman saya namanya Sandoko Kosen. Kenalkan, nama saya Sandoko. Saya seorang fisikawan, ilmuwan yang saat ini sedang mengembangkan perangkat keras berbasis fisika kuantum. Kebetulan saya juga mempunyai pengalaman menerjemahkan buku-buku. Dua buku terakhir yang saya terjemahkan adalah buku ini dari Sean Carroll dan buku terakhir Fabric of Reality dari David Deutsch. Ya, jadi sebelum saya membahas tentang buku ini, ya jadi saya mau bertanya dulu pada Sandoko ya, mengapa apa yang membuat Sandoko tuh tertarik sama fisika? Mungkin dimulai dari waktu kecil kali ya, karena dulu pas ketemu teman kita sebenarnya, ya. Budianda dan Rudy yang kebetulan suka belajar fisika, saya tertarik, saya bergabung dan saya mulai perlahan mempelajari dan menemukan mungkin betapa menariknya berbagai soal fisika yang kita coba selesaikan, dan perlahan itu membangun minat saya yang kemudian saya lanjutkan terus menerus dari S1 sampai S3 sampai sekarang saya masih melakukan sesuatu berhubungan fisika gitu. Oke. Ketika mengikuti Olimpiade ya, saya sempat waktu sekolah saya juga membaca berita yang pernah menang Olimpiade ya. Yes. Ya, nah itu bisa nggak bagi tipsnya tuh gimana tuh akhirnya bisa sampai go internasional tuh di Asia, menang medali perak loh. Nah, itu gimana tuh? Jadi mungkin itu juga kebetulan, kemudian faktor teman juga, karena Rudy itu teman kita, dia itu ya memang jenius, sangat sukses, dan dia sendiri yang menunjukkan kepada saya gitu kan betapa mungkinnya itu untuk mencapai tingkat nasional dan internasional. Dan juga memang hal yang kita pelajari itu ya juga sangat menarik. Makanya itu kemudian kita mengikuti beberapa program seleksi, dan itu pada awalnya saya juga tidak begitu berhasil, tapi akhirnya setelah beberapa tahun saya berhasil menembus melalui tingkat kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Kemudian saya dapat medali perak, terus masuk pelatihan 30 besar, dan kebetulan berhasil masuk 8 besar. Nah, 8 besar itu kemudian digembleng di Serpong, di namanya Ruko Tofi, dan di sana kemudian kita setelah 8 bulan kita mengikuti kompetisi Asian Physics Olympiad di Bangkok. Di sana saya dapat medali perak. Gitu. Tadi Sandoko bilang karena faktor teman ya. Jadi apakah memang kalau memunculkan passion di misalnya fisika itu harus dipengaruhi oleh teman gitu? Bukankah itu kan berbicara fisika itu kan tentang alam semesta gitu? Oke. Mungkin nggak harus ya, karena memang background keluarga saya itu bukan di bidang eksakta. Jadi butuh sesuatu yang kemudian mencetuskan ide dan minat untuk belajar fisika itu sendiri. Tapi untuk belajar fisika itu tidak harus melalui lingkungan aja. Kalau misalnya kamu tertarik untuk mengetahui gitu bagaimana cara dunia bekerja, dan fisika itu sudah menjadi basis dari berbagai teknologi yang kita lihat sekarang gitu. Walaupun memang tidak kelihatan, karena itu sudah di wrapping oleh dalam beberapa layer menjadi teknologi yang kita gunakan sekarang gitu, HP kita, kamera kita gitu. Dan itu sangat menarik. Mungkin bagi saya intinya saya seseorang yang tertarik dengan magic, sesuatu yang, karena sihir itu sesuatu yang sepertinya tidak bisa dijelaskan, tetapi kita bisa melihat begitu indahnya gitu, melihat bagaimana sihir itu bekerja kan. Kita lihat Harry Potter dan banyak film yang lain gitu. Nah, fisika itu seperti halnya kita bisa menggunakan fisika untuk melihat dan mengetahui bagaimana berbagai fenomena alam itu bekerja sebenarnya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nih
sekolah itu Olimpiade itu nggak ada tuh. Apakah Santoko punya minat yang seantusias sampai hari ini? Mungkin enggak gitu, mungkin enggak sih, mungkin dulu mungkin saya ingin menjadi seorang arsitek, Oh, arsitek ya. tapi kemudian berubah. Tapi tanpa adanya Olimpiade dan tanpa adanya teman dan lingkungan Ya. yang membantu, mungkin susah untuk kemudian akhirnya melanjutkan masuk jurusan fisika, karena kemudian background keluarga saya bukan di background bidang eksakta gitu. Oh, oke. Ya, jadi kalau profesinya kan saintis ya, jadi biasanya waktu luangnya ngapain aja? Tidak banyak waktu luang sebenarnya, tapi memang kemudian gitu ya, kita melakukan semua hal ini karena kita memang suka dengan fisika itu sendiri. Jadi mungkin karena hal itu pekerjaannya tidak terlihat hanya seperti sebuah pekerjaan aja gitu, yang harus kita jalani karena kita enjoy. Jadi saya cukup banyak menghabiskan waktu melakukan riset, berpikir tentang dunia. Tapi di saat-saat tidak melakukan hal tersebut ya saya nonton, membaca buku. Oh, ya buku apa? Saya dulu membaca buku. Sekarang agak jarang karena sangat sibuk sekali. Kebetulan saya baru memulai riset baru, jadi saya harus menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari bidang baru ini sih. Tapi buku-buku terakhir yang saya baca banyak berhubungan dengan popular science dan buku filosofi. Buku terakhir yang saya baca ada buku yang saya terjemahin, Fabric of Reality, karena memang buku itu susah banget untuk diterjemahin, tetapi buku yang sangat bagus, jadi very worth it untuk dibaca dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, Sandoko kan menerjemahkan buku ini ya. Jadi apa tujuan buku ini untuk para masyarakat halayak pada umumnya gitu? Jadi dengan mengetahui apa faedahnya untuk masyarakat. Apa faedahnya untuk masyarakat? Mungkin ini lebih ke tergantung minat sama membaca sih. Jadi mungkin saya backtrack dulu satu step sebelumnya, kenapa buku ini ditulis oleh pengarangnya gitu. Saya yang terjemahin tapi saya tidak menulis buku ini. Gitu. Jadi kita lihat dunia ini fisika kuantum. Dunia ini kita tahu bisa dijelaskan dengan berbagai banyak subjek, salah satunya fisika. Nah, ternyata itu 100 tahun lalu kita belajar bahwa dunia-dunia sangat kecil, dunia-dunia mikroskopis itu bisa dipahami dengan ilmu yang namanya fisika kuantum. Ini ada bidang fisika yang sangat non-intuitif, yang sangat tidak masuk akal, tetapi faktanya adalah dia sangat akurat. Dan begitu akuratnya sehingga kita bisa menggunakan ilmu ini untuk kemudian membangun teknologi baru gitu. Nah, kemudian masalahnya adalah fisika kuantum ini kemudian sangat tidak intuitif. Jadi sama lebih dari 100 tahun kita berusaha mencari tahu bagaimana cara kita memahami mengapa sih fisika kuantum itu seperti yang ada sekarang. Salah satu hal yang aneh itu adalah adanya namanya keadaan kuantum, quantum state. Nah, quantum state-nya sesuatu yang tidak pernah kita temukan dalam kehidupan sehari kita. Mechanical engineering, whatever, itu nggak ada quantum state. Tapi ini ada objek yang sangat abstrak, yang walaupun tidak ada analoginya dengan dunia klasik, tetapi kita menemukan objek ini untuk membangun semua teknologi yang memahami dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada di teknologi kita sekarang gitu. Nah, banyak ilmuwan yang berusaha memahami apa sih artinya quantum state ini gitu. Harapannya adalah dengan memahami quantum state ini kita bisa kemudian mencari tahu lebih lanjut gitu. Apa sih sebenarnya dunia ini? Nah, ada berbagai cara tafsir. Cara tafsir yang kita diajarkan sejak 100 tahun yang lalu ada tafsir Copenhagen. Jadi ini ada kita akan membuka buku-buku tahun 1980-an, 70-an atau 90-an. Mereka banyak mengajarkan cara melihat quantum state ini dengan tafsir Copenhagen ini gitu. Tapi bagi yang belajar fisika itu tahu kan ya, itu tafsir yang sangat bermasalah.
Tetapi juga ada tafsir tandingan namanya tafsir many world, bahasa Indonesia banyak dunia, multiverse or many world, yang tafsir yang cukup bagus, tetapi dia masalahnya adalah dia mengatakan bahwa ada banyak dunia selain dunia yang kita lihat sekarang gitu. Nah ini tafsir yang sangat berat karena secara filosofis kayak kita tahu sepertinya hanya satu dunia, tetapi tafsir mengatakan ada banyak dunia di luar sana gitu. Kan ini tidak intuitif, tapi faktanya sampai sekarang tidak ada yang berhasil untuk kemudian membuktikan bahwa tafsir ini salah. Tetapi walaupun itu terjadi, banyak orang masih tidak bisa menerima bahwa tafsir ini mungkin benar gitu. Jadi cannot be proven wrong, tetapi juga banyak orang yang masih tidak mau menerima, at least untuk menerima bahwa ini tafsir yang cukup kompetitif gitu. Nah, ada banyak alasan lain yang dalam buku ini yang kemudian menjelaskan mengapa ini tafsir yang cukup bagus walaupun tidak komplit. Tetapi ini menarik karena dia kemudian bisa memberikan sebuah pemahaman yang lebih modern terhadap fisika kuantum ini. Itu mengapa sang penulis Sean Carroll dia strong believer in many world interpretation atau average interpretation. Dia menulis buku ini gitu. Tapi bisa saya bilang tafsir ini sangat tidak banyak dianut oleh banyak orang. Saya sendiri cukup tertarik dengan tafsir ini. Saya berharap tafsir ini benar supaya to piss off many people. Karena banyak orang mengira tafsir ini salah gitu. Tapi bagi kita ini semua ini bukan sesuatu yang mempunyai efek yang pragmatis atau praktikal untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Menarik sekali ya tentang fisika kuantum ini ya. Tadi Santoko menyinggung tentang teknologi. Jadi bagaimana pandangan Santoko tentang perkembangan teknologi di Indonesia? Jujur saya tidak tahu begitu banyak. Yang saya tahu adalah Indonesia menaruh banyak penekanan pada teknologi yang berusaha memproses berbagai sumber daya alam yang kita ada di Indonesia gitu. Misalnya pertanian, minyak. Tapi untuk teknologi yang seperti yang kita punya sekarang, teknologi kamera ini, teknologi HP kita, sepertinya kita masih jauh karena memang untuk menguasai teknologi ini kita butuh banyak ilmu dan banyak mesin dan investasi yang besar, dan ini hanya dimiliki oleh beberapa negara di dunia. Gitu. Berarti mungkin bisa dibilang kita kalah di fasilitas ya. Apakah kurang fasilitas atau kurang jumlah saintisnya itu? Semua mungkin ya. Lebih ke kalau untuk mengembangkan teknologi seperti HP kita itu ya kita butuh saintis, kita butuh ilmunya, kita butuh investasi dan support dari pemerintah, karena ini proyek yang butuh beberapa dekade hanya untuk mengejar apa yang ada di tahun 2024. We need many years gitu. Many years ya. Ya. Oke. Kalau seperti yang kita ketahui ya, kita balik ke bahas tentang ini, tentang fisika ya. Jadi untuk masyarakat itu kan memandang fisika itu penuh dengan rumus ya, kemudian dengan hitung-hitungan yang mungkin menurut mereka itu ya belajarnya untuk apa? Palingnya cuma jadi dosen gitu. Nah, jadi bagaimana Santoko bisa memberikan paradigma supaya fisika itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk teknologi, jadi bukan sebagai rumus-rumus ataupun momok-momok pelajaran yang sulit dan mumet itu. Iya, jadi memang ini mungkin salah kaprah dari banyak orang bahwa fisika itu tidak begitu baik berguna, karena fisika itu salah satu ilmu tertua dan sudah banyak fisika yang sudah di spin off ke jurusan lain gitu. Let's take the simplest one, kayak civil engineering, konstruksi bangunan. Ini untuk membangun semua hal ini ya, kayak kita perlu tahu bagaimana berbagai materi itu stack against each other. Dan itu memerlukan misalnya hukum Newton, hukum Newton dalam statis gitu. And that's something we learned in high school.
tetapi kemudian tidak dikatakan lebih jauh gitu. Teknologi lain kita punya, misalnya telepon, komputer. Salah satu alasan mengapa kita punya komputer bisa merevolusi dunia kita itu adalah sampai tahun 1950-an masih ada berbagai platform digunakan untuk membangun basis dari komputer itu, tetapi tidak ada satupun yang berhasil karena mereka tidak bisa memecahkan satu problem dengan silikon, dan kemudian muncul fisika kuantum. Akhirnya kita mempunyai sebuah alat untuk memahami bagaimana cara material itu bekerja di skala mikroskopis, dan ilmu inilah yang dipakai untuk kemudian untuk memecahkan sebuah masalah, dan setelah masalah itu dipecahkan, akhirnya kita bisa berhasil membangun silikon transistor, dan ini menjadi basis dari semua hal kita punya sekarang gitu. Bagaimana kita bisa kemudian terus mengecilkan transistor itu semua engineer mengerjakannya itu ya engineer yang sangat pro dalam bidang fisika semikonduktor gitu. Jadi banyak hal yang kita belajar, hanya saja sekarang itu udah di spin off ke bidang-bidang teknik elektro, mesin dan lain-lain gitu. Jadi tidak hanya rumus, ya memang sayangnya mungkin pembelajaran di sekolah itu supaya menggunakan rumus, karena itu mungkin cara tercepat untuk melihat bidang ilmu yang ada. Kita fisika itu begitu luas. Ya, gitu. luas. Tapi mungkin yang saya bisa katakan bahwa bukannya bidang fisika aja ya. Apapun bidang kalian pelajari, bidang eksakta itu, kalau kalian bisa memahami cara berpikir, itu akan berguna menurut saya, bahkan di luar dari bidang-bidang ini. Contohnya misalnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kan bidang ilmunya dulu fisika. Oh, fisika juga ya? Iya. Jeff Bezos, foundernya Amazon ya. Dulu tuh dia backgroundnya fisika, walaupun dia kemudian dia meneruskan Elon Musk, Simon Wolfram, dan kita banyak orang-orang hebat di Indonesia yang backgroundnya mungkin S1-nya fisika dan kemudian tidak dilanjutkan gitu. Tetapi faktanya mereka background fisika yang kemudian berhasil di bidang yang bukan fisika, Menteri Kesehatan, bisnis dan lain-lain gitu. Dan ini menunjukkan bahwa belajar fisika itu tidak hanya khusus untuk belajar menjadi dosen saja. Mungkin contoh lain adalah mungkin banyak orang yang bekerja di Wall Street, pasar saham, yang semua itu sebenarnya semua tamatan jurusan fisika partikel yang memang tidak pekerjaannya sekarang ini karena jadi mereka itu ini ada orang-orang yang menggunakan ilmu statistik untuk membuat discovery tentang fisika partikel. Tapi setelah tamat S3, they don't have a job. Mereka direkrut khusus untuk ilmu itu. Dan ilmu itu mereka gunakan untuk menjadi super rich. Wah, berarti sangat luar biasa ya. Berarti ilmu fisika itu sangat bermanfaat sekali. Kalau Sandoko sendiri, bidang fisika yang paling favorit itu apa? Fisika kuantum. Kuantum ya. Kenapa sih kuantum ya? Karena yang diterjemahkan itu adalah buku yang jauh tersembunyi ya. Jadi ini ada judulnya, ini buku yang sudah terbit sekitar 2 tahun ya. Yes. Nah, ini kalau dilihat tuh cukup menarik ya. Kenapa mungkin bisa dijelaskan tuh kenapa penulis Sean Carroll memberikan judul ini yang jauh tersembunyi? Wah, saya benar-benar ideal bicara tentang mengapa. Mungkin itu berangkat lagi kepada curiosity atau minat kita untuk kemudian mencari tahu tentang bagaimana dunia ini bekerja gitu. Karena so far kita sepertinya sudah tahu cara menggunakan fisika kuantum untuk membangun teknologi yang kita ada sekarang gitu. Tapi bagi orang-orang seperti Sean Carroll yang mereka physical teorik, the only questions they have adalah what else gitu. Apa sebenarnya arti dari rumus-rumus yang saya gunakan sekarang untuk membangun semua teknologi ini gitu. Salah satu harapannya adalah dengan mencari tahu sebenarnya apa sih arti dari
misalnya keadaan kuantum ini, quantum state ini, mereka bisa mendapatkan insight yang lebih jauh tentang dunia ini. Yang bisa kemudian harapannya digunakan untuk membangun teknologi yang jauh lebih keren yang kita punya sekarang. Gitu. Sama seperti dulu kita tidak tahu tentang fisika kuantum, kemudian Einstein dan teman-temannya membangun fisika kuantum ini, dan fisika kuantum ini yang kita gunakan sekarang untuk, kamera, HP, social media, and everything. Ya. Mungkin kalau ilmuwan fisika ya, yang menjadi favoritnya Santoko itu siapa? Fisikawan yang favorit saya mungkin kalau yang dulu salah satu fisikawan favorit saya Richard Feynman. Richard Feynman. Dia orang yang begitu jago dalam bidang fisika, dan dia jago dalam menulis dokumen-dokumen pedagogical, dokumen-dokumen pembelajaran yang sangat bagus gitu. Dan itu sebenarnya satu hal yang kemudian menarik minat saya untuk belajar fisika. Kalau sekarang mungkin fisikawan yang masih hidup favorit saya itu ada fisikawan yang baru saya mendapatkan hadiah Nobel, Alain Aspect. Dia guru saya sebenarnya. Dulu beberapa tahun yang lalu, 10 tahun lalu waktu saya di Prancis, dia itu baru mendapat hadiah Nobel untuk discovery yang namanya violation of Bell's inequality. Ini adalah sebuah ilmu atau bukan sebuah konsep yang kemudian menunjukkan bahwa dunia itu memang seaneh yang digambarkan oleh fisika kuantum. Gitu. Dia masih hidup, Alain Aspect, so you can have a look at his profile gitu. Tapi banyak juga banyak fisikawan keren yang ada di dunia ini. Gitu. Asalnya dari negara mana tadi? Alain Aspect dari Prancis. Dari Prancis ya. Ya. Nah ini kan buku menurut saya ini cukup membuat orang penasaran ya, jauh tersembunyi ya. Jadi kalau untuk orang awam itu yang masih dasar, maksudnya pengetahuan fisikanya itu masih dasar, itu apakah bisa mengerti? Apakah ini cocok untuk yang pemula gitu? Buku ini sebenarnya walaupun ditulis untuk popular science, sebenarnya menurut saya target audiensnya itu dari anak S1 ke bawah. Untuk gitu. S1 ke bawah. Jadi bisa dibaca oleh khalayak umum, tetapi juga banyak buku di luar sana yang juga cukup menarik. Tapi buku ini banyak pemahaman yang menarik tentang fisika kuantum yang bahkan berguna untuk anak-anak S1 fisika sebenarnya. Untuk sains ya, bukan untuk engineering ya? Untuk engineering, buku ini agak jauh dari hal itu. Gitu. Tapi untuk buku-buku untuk khalayak umum, menurut saya buku ini masih bisa dibaca. Dan cukup menarik gitu. Apa kalau misalnya Anda ingin tahu tentang apa sih sebenarnya multiverse atau many world secara fisika kuantum itu, bagaimana dia berbeda dengan many world yang kita punya sekarang. Ini buku yang cukup tepat sebagai buku pertama untuk dibaca tentang hal ini. Jadi sudah dikupas sangat lengkap ya? Yes. So please get it. Juga banyak hal yang menarik di luar fisika kuantum yang menurut saya cukup menarik. Cuma saja salah satu bidang yang paling dekat dengan teknologi ya fisika kuantum memang. Tapi bagi yang ingin tertarik ya mulai dengan membaca bagi anak-anak. Anak-anak SMP, SMA yang ingin belajar, ingin tertarik ya mulai dengan membaca buku-buku. Sekarang sudah banyak terjemahan yang berkualitas, buku-buku di luar yang bisa kamu temukan di Gramedia atau di toko buku apapun. Buku ini, Brief History of Time, Stephen Hawking, dan beberapa buku lainnya. Kalau kamu bisa mendapatkan bukunya Richard Feynman, yang sepertinya sudah ada terjemahannya. Itu cukup menarik untuk dibaca, untuk membaca bagaimana seorang maestro fisika kemudian menjabarkan ilmunya dengan cara yang sangat indah. Judulnya apa dia? Surely You Are Joking, Mr. Feynman. Di Gramedia deh, coba dicek Gramedia. Ya, Santoko mungkin ada nggak
pesan-pesan untuk ilmuwan di Indonesia gitu. Jadi kan bagaimana ilmuwan fisika di Indonesia itu bisa berkembang seperti di luar negeri gitu. Jadi kedepannya itu Indonesia itu bisa mengimbangi dengan negara-negara lain gitu. Mungkin ada saran atau masukan dari Sandoko tuh Anda ya? Itu pesannya, halo, kenalan. Enggak, tapi mungkin saya juga tidak mau terkesan untuk mengajari karena saya juga masih di awal. Tapi ya itu ya mungkin hal yang mereka lakukan di luar sana adalah terus berinovasi dan berpikir melakukan sesuatu yang benar-benar baru, dan memang ya untuk melakukan hal yang beneran sangat breakthrough ya butuh fasilitas yang sangat bagus dan support dari universitas dan pemerintah gitu. Jadi mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan ada kemudian terus mengcampaign dan mensupport legislasi yang kemudian bisa memberikan lebih banyak dukungan finansial dan resources untuk kalian di Indonesia ini. And the rest, ya banyak sekali ilmuwan di luar Indonesia, di luar sana yang menurut saya mungkin ada sangat tertarik untuk berkolaborasi. Cuma sayang saja mungkin belum saja ketemu caranya untuk berkolaborasi gitu. But other than that, gue juga also a beginner in this. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Akankah Sandoko tuh mengabdi untuk Indonesia setelah mungkin sudah tamat ya sampai S3 kemudian berkarir dengan berhasil? Akankah Sandoko akan mengabdi kepada Indonesia suatu hari nanti? Ya. Maksudnya saya pasti akan selalu mengabdi sih ya, untuk Indonesia. Ya. Kayak dengan buku ini. Dengan buku ini ada dua buku yang editornya susah untuk menemukan penerjemah yang mungkin punya pengetahuan yang tepat untuk bisa menerjemahkan buku ini. Menurut saya ini sumbangsi saya pertama. Karena mungkin dulu itu saya juga mulai tertarik dengan fisika karena membaca buku-buku terjemahan. Ini adalah sumbangsi saya pertama. Semoga anak-anak Indonesia sekarang tidak harus membaca bukunya Einstein atau Richard Feynman lagi, mereka bisa membaca buku-buku terbaru dari di luar. Tapi apart from that, ya anytime is needed, ya siap untuk membantu gitu. Tapi ya mungkin masalahnya adalah bukan saya ya, masalahnya lebih mungkin karena memang ya sudah banyak ilmuwan Indonesia di Indonesia yang cukup bagus, cuman ya memang mereka belum disupport and and there's nothing much I can do about that gitu. Ya. Wah, sangat menarik sekali ya diskusi dengan Sandoko ini ya. Jadi semoga dengan buku yang sudah diterjemahkan ini teman-teman bisa membaca atau membeli buku ini di toko buku terdekat. Nah, jadi cukup sekian ya. Jadi podcast dengan Sandoko ya. Semoga bermanfaat dan karena buku ini. One more thing, ada satu buku lagi, The Fabric of Reality. Ya, Fabric of Reality. Ini adalah buku yang lebih ke buku filosofis, tetapi buku ini one of a kind menurut saya di Indonesia dan bahkan di dunia ini gitu. Dan buku ini walaupun penulisnya fisikawan, tapi buku ini sebenarnya membahas tentang teori komputasi Turing, evolusinya Darwin, teori multi semesta, banyak dunianya fisika, dan teori epistemologi Karl Popper. So these are very interesting, dan kalau Anda tertarik dalam bacaan yang lebih berat, itu mungkin salah satu buku yang perlu Anda beli dari KPG. Sudah rilis. Ya, bisa dicari ya di toko online ataupun di toko Gramedia nanti. Nah, jadi karena narasumber Sandoko juga penerjemah ini, maka pada kesempatan ini saya akan meminta Sandoko untuk tanda tangan buku ini. Thank you, Kang. Oke, nah ini buku ini sudah ditandatangani ya, langsung dengan penerjemahnya. Ya, jadi teman-teman bagi yang penasaran, ya silakan membaca. Kemudian bila ada pertanyaan yang akan ditanyakan nanti bisa melalui kolom komentar ya. Nah, jadi cukup sekian. Semoga podcast ini bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan salam Birnov Channel. Ya, oke. Thank you.